Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik tombol lonceng subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nadiratul Aliyah dari kelas PGMIG dengan NIM 203180248 akan menjelaskan tentang pengukuran dan evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, ada pengukuran. Pengertian pengukuran merupakan kegiatan pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang melekat pada objek atau kegiatan atas dasar ketentuan yang berlaku. Dalam bidang matematika, kegiatan pengukuran merupakan bentuk kegiatan yang seringkali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya kegiatan pengukuran, kita susah menentukan besaran atau kualitas suatu objek atau kegiatan. Apabila kita ingin mengetahui keberhasilan suatu program, maka dibutuhkan kegiatan pengukuran. Kemajuan ilmu dan teknologi juga tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pengukuran. Pengukuran memegang peranan penting baik dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi maupun untuk pemenuhan kebutuhan hajat orang banyak. Pengukuran ada pengertian yang lainnya, ialah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan peserta didik setelah mencapai karakteristik tertentu. Yang selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Saya mengambil contoh menurut Guilford. Menurut Guilford, pengukuran adalah proses penetapan angka terhadap proses gejala menurut aturan tertentu. Pengukuran dalam kegiatan belajar bisa bersifat kuantitatif dan bisa bersifat kualitatif. Kuantitatif hasil berupa angka dan sedangkan kualitatif bersifat secara pernyataan. Contohnya sangat baik, cukup, ataupun kurang. Yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menetapkan keberhasilan suatu program atau kegiatan. Evaluasi dapat dikatakan suatu kegiatan identifikasi untuk melihat suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak berharga, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan erat dengan keputusan nilai atau value judgment. Dalam dunia pendidikan dapat dikatakan evaluasi terdapat pada kurikulum baru. Evaluasi memerlukan standar karena standar akan menentukan batas penerimaan atau penolakan minimal dari mutu kerja. Demikian pula, tanpa adanya bukti-bukti suatu objek kegiatan, maka hasil evaluasi sulit dilakukan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip pengukuran. Menurut Groenland, prinsip-prinsip tersebut adalah tes harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi secara jelas sesuai dengan tujuan instruksional. Dan yang kedua ada tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang representatif dari hasil belajar dan materi yang dicakup oleh program instruksional atau pengajaran. Yang selanjutnya ada tes prestasi harus berisi item-item dengan tipe yang paling cocok guna untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang selanjutnya ada tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaan hasilnya. Yang selanjutnya ada tes prestasi dapat digunakan untuk meningkatkan belajar para anak didik kita. Yang selanjutnya ada prinsip validitas. Validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk kompetensi. Misalnya dalam mata pembelajaran agama Islam, yaitu dengan mempraktekkan gerakan sholat. Prinsip selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Penilaian yang reliabel memungkinkan perbandingan yang reliabel juga dan menjamin konsistensi. Misalnya, guru menilai dengan unjuk kerja. Penilaian akan reliabel jika hasil yang diperoleh cenderung sama dengan unjuk kerja. Yang selanjutnya ada prinsip menyeluruh. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Yang kelima ada berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi dasar pada peserta didik. Yang keenam ada objektif. Penilaian harus dilakukan secara objektif
Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, dan menerapkan kriteria yang jelas. Yang ketujuh ada mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan untuk motivasi, memperbaiki, dan proses pembelajaran bagi guru untuk meningkatkan kualitas belajar pada setiap peserta didik. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada tujuan pengukuran. Tujuan pengukuran antara lain ada meningkatkan pembelajaran, meningkatkan pengaturan diri, memutuskan apa yang akhirnya telah dipelajari siswa. Yang kedua ada tujuan evaluasi. Menurut Sudirman N. dan kawan-kawan bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah antara lain mengambil keputusan tentang hasil belajar, memahami peserta didik, dan memperbaiki serta mengembangkan program pembelajaran. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan pada peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkatan dan kemampuan masing-masing. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.